Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada yang Ustadz Sadari yang punya podcast mengundang kami hari ini. Ini instrumen yang bagus untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing kandidat. Yang saya hormati Sekretaris Pemenangan Sah, yang saya hormatin Ketua ya, tim pemenangan daripada Padi. Dari rasa kami bersyukur hari ini bisa duduk, kita bersanding damai, senyum, politik, demokrasi, riang gembira. Kenapa rasa mempunyai jargon juga lanjutkan? Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Visi dan misinya tidak jauh berbeda. Visi kami adalah dari rasa mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Visinya tidak jauh beda dengan waktu tagline-nya daripada Rabu dulu. Kenapa kami tidak jauh berbeda? Ini perlu kita jelaskan dengan masyarakat pendengar podcast ini, bahwa yang jelas kita punya data yang konkret terkait kalau dibilang rasa masa Rabu tidak ada pembangunan. Ini perlu kita jelaskan bahwa ada beberapa pembangunan yang dicapai oleh masa Rabu. Yang pertama adalah bagaimana mempercepat progres jembatan Silayar, pembangunan beberapa jalan jembatan di daerah Kecamatan Leuser, pengembangan perikanan air tawar, pembinaan petani jagung dan padi, pembinaan petani kopi robusta, peningkatan sarana prasarana rumah sakit umum daerah, pengadaan induk sapi, pengadaan itik, pengaspalan ruas jalan kabupaten, bantuan rumah bagi masyarakat miskin, pembinaan UMKM, bantuan sarana produksi pertanian untuk kelompok tani, pelatihan dan bantuan peralatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting. Ini kita menjawab kerja-kerja rasa, dan ada satu data yang mungkin bisa saya ucapkan. Ada beberapa indeks di saat pemerintahan Bang Raidin dan Bu Hari di masa Rabu yang harus saya bacakan. Yang pertama, bagaimana indeks pembangunan manusia IPM itu dari 2018 sampai 2022 itu meningkat. 2018 itu 68,67, meningkat terus indeks pembangunan manusia sampai di 2022 itu 72,18. Ada usia harapan hidup itu juga semakin meningkat dari 67,77% di tahun 2018 itu di tahun 2022 menjadi 72,43%. Ini rasio-rasio peningkatan. Persentase penduduk miskin itu menurun ya, dari 2018 itu 14,29%, itu menurun di 2022 12,83%. Laju pertumbuhan ekonomi kita juga bisa dibilang meningkat dari persentasenya. Inilah data-data yang ini. Jadi masyarakat, rekan-rekan saudaraku, masa transisi 2017 bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi pemimpin baru. Masa transisi mengalih ke pemimpinan Aceh Tenggara ini, terutama 2017 begitu OSUS ditarik ke provinsi. OSUS itu bagi saya orang politik, mungkin bagi Pemda yang birokrasi beda, pengamatan kami adalah OSUS itu adalah mengamankan kebijaksanaan secara politis, itu ditarik kembali ke provinsi, dan itu menyulitkan, dan itu pun tidak menjadi rintangan yang sangat berarti bagi Bang Raidin. Di dua tahun pertama masa transisi, masuk di mau tahun ketiga kita harus dihadapi dengan namanya COVID, yang harus fokus terhadap penanganan COVID-19. Ini bisa dirasakan seluruh dunia mungkin, terutama imbasnya yang ada di kita Indonesia ini. Jadi bagi kami, kenapa tagline lanjutkan ini, ada memang beberapa agenda rencana pembangunan yang harus tertunda, stagnan, dan tidak bisa bergerak karena dibatasin oleh anggaran yang tidak memungkinkan kita untuk membangun. Hanya memungkinkan saat itu adalah bertahan. Bagaimana masyarakat di masa COVID tidak bisa bekerja, berkumpul, banyak mengurung diri di rumah. Kita harus banyak program
bantuan tunai, banyak program bagaimana mengatasi peralatan medis dan segala macamnya. Kita tahu dulu di saat masa COVID yang mana masker yang biasanya murah meriah, di saat COVID ini fakta di lapangan harganya melambung 10 kali lipat. Yang ini juga harus diatasi oleh pemerintah daerah. Mau tidak mau. Ini kan sesuatu yang realistis, yang fakta di lapangan. Jadi Rasa mempunyai keyakinan bahwa Rasa tidak lagi memulai dari nol untuk 2020, 2024, 2029 tidak lagi mulai dari nol, tinggal melanjutkan dan mudah-mudahan Bang Raidin dan Sahrijal ini bisa berlari kencang bersama masyarakat. Artinya apa? Hari ini Bang Raidin betul-betul mengambil wakilnya dari dunia pendidikan. Kita harus bekerja, kita harus bisa bersaing dengan kabupaten tetangga kita di dunia pendidikan. Makanya wakilnya diambil Bang Sahrijal yang punya background di dunia kependidikan, mantan kepala dinas pendidikan. Selain memang kesehatan dan pendidikan, hal yang paling utama nanti menjadi prioritas Rasa adalah bagaimana sektor peningkatan pertanian, bagaimana UMKM ini kembali direvisi ulang UMKM ini. Baik buat anak muda, baik anak-anak muda, hitungan anak-anak muda, baik orang-orang yang baru berumah tangga. Ini kan bisa dibilang masyarakat yang baru bisa hidup ini, yang baru berumah tangga. Istilah bahasa kita ini misalnya yang baru jawe, bagaimana pemerintah daerah hadir menciptakan lapangan kerja dan Rasa mendorong bagaimana menciptakan banyaknya pengusaha-pengusaha wira swasta ke depan. Jangan menjadi pekerja, di kita menjadi orang memproduksi, menciptakan lapangan kerja. Ini yang akan didorong oleh Rasa nanti di periode berikutnya. Yang jelas kami berharap kepada masyarakat agar realistis menilai. Kami sadar bahwa incumbent tidak terelakkan untuk dikritisi, untuk dikomentarin, itu hal yang wajar karena kami telah berbuat selama 5 tahun. Yang jelas kami tidak mengelak. Bang Raidin pun di dalam kampanye mengakuin beberapa programnya ada yang tertunda. Beliau minta maaf. Beliau secara gentleman mengakui, tidak mengelak. Tapi masyarakat perlu dengar juga bahwa apa kendala sehingga tertunda telah dijelaskan. 2 tahun pertama masa transisi, masa seorang pemimpin mencari bawahannya yang bisa menjalankan visi dan misinya. Baru 2 tahun sudah dihadapin dengan COVID, mau tidak mau pengurangan anggaran yang kita rasakan seluruh Indonesia. Mau tidak mau kita harus stagnan untuk pembangunan fisik. Itu pun bisa dilakukan oleh Bang Raidin. Tertib administrasi di masa Rabu 5 tahun diakuin oleh BPKRI dengan WTP 5 tahun berturut-turut. Artinya Bang Raidin tidak panik untuk menghadapi masa transisinya, masa OSUS ditarik, masa COVID dia tidak panik. Administrasi tertib sehingga diakuin oleh WTP 5 tahun berturut-turut. Mungkin ini aja penyampaian dari saya sebagai juru bicara Rasa. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa berdemokrasi dengan riang dan gembira. Kita bisa menilai dengan pakai hati nurani kita. Kita bisa menilai secara realistis apa alasan tertunda dan apa program buat berikutnya. Yang jelas bagi kami, Rasa tidak mulai dari nol. Dia akan melanjutin berlari kencang, berlari cepat dengan masyarakat untuk membangun Aceh Tenggara agar bisa bersaing dengan kabupaten dan ke provinsi lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mungkin di tengah-tengah masyarakat juga bertanya, kalau lanjutkan, kenapa tidak dilanjutkan dengan pasangan yang sama pada masa Rabu dulu, Bang? Saya kira ini bagian dari pembaharuan, penyegaran, bagian dari strategi politik juga. Saya rasa tidak ada masalah karena mantan wakil juga bergabung menjadi ketua tim pemenangan Rasa. Ini hanya bagian dari fokus untuk membangun ke depan. Kenapa Bang Raidin mengambil Bang Sahrijal yang backgroundnya adalah dunia pendidikan? Karena Bang Raidin berniatan untuk mengejar
kualitas pendidikan kita di Aceh Tenggara. Kita malu. Hari ini anak-anak kita termasuk banyak anak pejabat menyekolahkan anaknya keluar daerah. Kenapa kita tidak ciptakan SD yang unggul, SD yang berkualitas, SMP yang berkualitas, serta SMA yang mampu mengantarkan putra-putri Aceh Tenggara masuk ke perguruan tinggi negeri, masuk ke kampus-kampus yang ada ikatan dinasnya di luar sana. Itulah tujuannya kenapa Bang Sahrizal menjadi wakil daripada Bang Raidin.